Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Video ini saya mau review toko yang menarik, menarik. Ini bedah atau review toko yang ke-134, udah 134 pekan. Saya ngomentarin suatu toko, ngomentarin suatu bisnis, yang intinya saya studi kasus buat saya. Saya bikin kontennya yang mudah-mudahan bisa manfaat buat teman-teman. Jadi toko ini masuk radar saya karena menarik. Jadi ini studi kasus. Buat teman-teman yang mau dibedah tokonya cek aja di genirotaki.com. Nih di atas nih. Itu ada dua yang berbayar sama yang gratis. Yang gratis insya Allah mungkin masuk sini. Kalau yang berbayar insya Allah bisa ngebuka blind spotnya teman-teman. Oke, insya Allah studi kasus sama-sama ini kita setiap Senin jam 19.30 ya insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, pekan ini yang masih bedah tokonya ini menarik sih, menarik, menarik banget sih menurut saya. Jadi ini produknya dia tokonya namanya Nurhana 3. Dia baru 9 bulan, lihat nih. Baru 9 bulan udah 22.000 penilaian. 9 bulan, bayangin 9 bulan. Bahkan ada yang udah 2 tahun belum nyampe 10.000 penilaian juga ada banyak seller. Artinya dia viral banget di Shopee, mungkin juga viral di TikTok. Dan produknya cuma satu. Sekarang cuma satu, nggak tahu sebelum-sebelumnya. Curiga saya sih nggak cuma satu, karena total penilaian dia ini 22.000. Kalau saya cek, ini memang rata-rata si produk yang ini ya. Cuman si produk yang ini tuh penilaiannya cuma 18.700, berarti sih ada sekitar selisih 3 ribuan ya. 3 ribuan ulasan, mungkin ada produk yang lain. Mungkin produk yang lainnya habis. Nah, jadi ini salah satu studi kasus yang mematahkan teori bahwa bahwa kalau upload di Shopee itu jangan hanya satu atau dua. Jadi kalau saya menyarankan 30. Jadi ini ada toko yang uploadnya sedikit, mungkin produk saya cuma 5 atau 6 produk dan laris manis. Tapi gak realistis. Untuk ini nggak semua toko bisa kayak gini ya nggak semua orang bisa bisa punya produknya dikit aja tapi bisa laris manis kayak gini. Jadi kalau saya tetap menyarankan buat newbie uploadnya banyak banyak meskipun produknya satu atau dua ya upload berkali-kali sampai 30. Biar apa ya, kita nggak tahu bila mana si produk tersebut ketika upload klop sama si algoritmanya Shopee, kita nggak tahu kapan itu, makanya namanya A/B testing alias tebar jala dari 30 mana yang bagus kita gaskan. Nah yang ini kayaknya uploadnya produknya cuma 5 atau 6 produk dan ya nggak realistis sebetulnya, jadi nggak banyak toko yang seperti ini. Produknya juga memang produk yang viral banget. Ini Lebaran kemarin memang lagi rame banget si produk yang syari gini dengan ada kancing, dulu namanya Luna Abaya ya. Yang ada kancing kayak gini. Kancing ini kancingnya kancing mati ya. Terus panjangnya memang panjang banget, ini yang syari dan ini mainnya di dewasa. Dan ini lihat variasinya banyak sekali, dan dugaan saya ini mungkin kalau kita ambil rata-rata ya, berarti ini kan 18.000 penilaian. Biar gampang 19.000 ya, 19.000. Kalau angka saya itu kalau penilaian 19.000 berarti orderannya dikali 2. Berarti orderannya 19.000, 19, kok nggak bisa? 19.000 dikali 2. Berarti orderannya kurang lebih 38.000 selama 9 bulan. Kita bagi 9. Cuman 4.200 per bulan dibagi 30. Berarti ya sekitar 150 paket sehari kalau konsisten. Apa kalau linear ya? Aslinya kan nggak gitu. Aslinya saya praduga saya sih pas Lebaran kemarin si toko ini produk ini mungkin 1.000 sehari kejual ada kayaknya. Luar biasa. Luar biasa. Dan saya lagi saya agak kurang yakin ini apakah newbie atau enggak. Karena kalau dilihat sih biasanya kalau nggak newbie biasanya uploadnya nggak hanya satu atau dua. Tapi dia udah main harga coret. Biasanya salah satu indikasi indikasi apa ya, indikasi newbie itu nggak main harga coret biasanya, tapi dia udah main harga coret. Dan curiga saya dia viral di TikTok. Beliau ini toko ini viral di TikTok, cuman tadi saya cek ulasannya nggak ada yang menyebutkan. Biasanya ada aja yang menyebutkan aku lihat di TikTok dan beli di sini luar biasa bagus. Saya belum nemu, mungkin kurang dalam juga saya ngubek-ngubeknya. Tapi biasanya yang kayak gini tuh yang tiba-tiba viral kayak gini cuma dalam 9 bulan bisa 18.000 ulasan biasanya viral di eksternal. Tapi toko ini kayaknya enggak ya. Menarik, menarik. Terus saya penasaran, ini kan bahannya keringkal ya. Saya kan juga ngerti produksi ya teman-teman. Bahannya keringkal dan produknya juga ini saya tahu. Saya tahu produk kayak gini pemakaian bahannya berapa. Jadi saya coba hitung-hitung kasar aja ya teman-teman. Hitung-hitung kasar. Praduga saya itu minimal pakai 6 yard. 6 yard kain keringkal. Jadi 4 yarnya tuh sekitar gamisnya 3 sampai 4 yard lah, gamisnya, terus jilbabnya, terus cadarnya juga. Jadi dugaan saya tuh 6 yard.
6 yard, terus harga crinkle saya dapat harga crinkle tuh sekitar di 11 ribuan, 11 ribu. Crinkle tuh jauh banget dulu, 4 tahun lalu crinkle tuh ada yang 27 ribu, 28 ribu, sekarang makin turun lah. Sekarang sisa tinggal ada yang tinggal 11 ribu juga dapat, jauh banget. Berarti kainnya aja 66 ribu, 66 ribu ditambah dengan ongkos jahitnya. Dugaan saya ongkos jahitnya sekitar 20 ribuan ya, biar gampang 20 ribu aja, 20 ribu. 86 ribu. 86 ribu itu HPP-nya ya, HPP-nya belum overhead ya, belum operation dan lain sebagainya. Ini beliau jual, kita ambil yang termahal ya, 135 ribu. Cuman kita nggak tahu, pas lebaran kemarin harganya segini nggak? Curiga saya sih nggak. Curiga saya pas lebaran kemarin harganya di atas ini. Tapi nggak apa-apa, kita asumsikan lebaran kemarin, pas peak season kemarin harganya 135 ribu juga. Berarti dia punya margin itu 103 dikurangi 135 ribu. Berarti sekitar 49 ribu. 49 ribu itu berarti 49 dibagi 135. Sama margin kotornya 0,36. Dikurangi admin fee, katakanlah 37% ya. 37 dikurangin 12. Sama dengan 25. 25 itu setelah dikurangi iklan. Ini berat sih. Bagi saya angka ini berat. Tapi dugaan saya si produk ini ngiklannya nggak heboh-heboh amat, nggak besar lah dugaan saya, karena memang produknya produk viral, momennya lagi pas, lagi lebaran, terus klik sama algoritma dan kelihatannya dia bisa ngirim, walaupun kayaknya kena penalti karena logo starnya hilang, kemungkinan besar dia kena penalti, beliau ini kena penalti, tapi ya masih bisa bertahan lah, hebat hebat hebat. Jadi tipis banget kalau toko ini main iklan, bagi saya nggak make sense. Curiga kerja bakti kalau toko ini main iklan, tapi kalau nggak ngiklan masih oke. Menurut saya masih oke dengan 25% tanpa ngiklan. Ini kan ini 25% ini dibagi ke gaji, ke THR, ke plastik, ke internet dan sebagainya, ke karyawan yang 1000 paket sehari tadi, asumsi saya 25% masih bisa lah, masih bisa. Tapi kalau ada iklannya, rasanya berat, rasanya berat. Jadi gitu. Itu sepengamatan saya untuk toko ini. Jadi apa pentingnya konten ini ya, ini sih sebenarnya memperkuat teori saya. Kalau main di Shopee, kalau mau main di Shopee paling realistis itu jual murah. Kan ini kan bisa dibilang murah ya. Produksi jenis bisa 200 ribu, 300 ribu, karena memang pemakaian bahannya itu banyak. Karena dia syari, terus mayung ya, si mayung itu apa? Gamisnya tuh melebar gini loh, melebar gini. Terus jilbabnya juga panjang banget, bahkan mungkin jilbabnya lebih 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 besar pemakaiannya daripada gamisnya. Terus ada cadarnya juga, terus belum packingnya juga, dan lain sebagainya. Ya gitulah teman-teman. Gimana teman-teman melihat toko ini, apa pendapat teman-teman? Boleh banget cek di boleh banget tulis di kolom komentar di bawah pendapat teman-teman gimana soal toko ini. Itu aja studi kasusnya. Aslinya memang ini saya studi kasus sendiri dan saya bikin kontennya, jadi sambil menyelam minum air. Cek di gandirozaki.com kalau yang mau dibedah tokonya. Dan kenapa saya bisa tahu ini 8 bulan yang lalu, karena pakai tools saya. Tools saya harganya 500 ribu, bisa ngegenerate kayak gini. Ngegenerate dia uploadnya kapan. Ini salah satu data yang penting sekali menurut saya untuk kita R&D produk. Cek di gandirozaki.com, harganya 500 ribu seumur hidup. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.